upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Selasa 10 November 2020 dengan tema Pahlawanku Sepanjang Masa siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Persiapan barisan oleh pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, upacara bendera pemberian Hari Pahlawan Selasa 10 November 2020. Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Tegak, gerak. Naik kanan, kanan, kiri, maju, gerak. Meningkat cita dipimpin oleh pembina upacara. Anak-anakku sekalian, ibu bapak guru, marilah kita mengenangkan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan ini. Dan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata mutiara pahlawan Insinyur Soekarno. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dr. Andes Muhammad Hatta. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Jenderal Sudirman. Perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Os Cokro Aminoto. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Jika memang mau berjuang. Ki Hajar Dewantoro. Lawan Sastro Ngesti Mulyo. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita
ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Bung Tomo, kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Amanat pembinaan upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, dunia, istirahat, teman. Selamat pagi seluruh keluarga besar SMP Katolik Santa Clara Surabaya dimanapun kalian berada. Para siswa kelas 7, 8, dan 9 yang saya kasihi. Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Hari ini kita semua sungguh berbahagia karena masih bisa melaksanakan upacara bendera walaupun secara virtual. Saya mengucapkan terima kasih untuk para petugas upacara kali ini. Walaupun disiapkan secara singkat, namun telah membantu kita semua untuk dapat memaknai peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 ini dengan hikmat yang mengambil tema Pahlawanku Sepanjang Masa. Anak-anak dan ibu bapak guru yang terkasih, peringatan Hari Pahlawan 10 November yang diselenggarakan tiap tahun adalah untuk mengingat pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan, di mana pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam menghadapi kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya, dan puncaknya terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan mengeluarkan ultimatum supaya menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap Aceh, tetapi orang Indonesia tidak mentaati. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945, kurang lebih 3 minggu lamanya. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 prajurit tewas, hilang, dan luka. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat menjadi korban ketika itu serta semangat membara tak pernah menyerah. Dari peristiwa pertempuran Surabaya, maka kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1945.
Keputusan itu ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Kala itu Soekarno memutuskan juga menetapkan hari nasional, bukan hari libur. Salah satunya Hari Pahlawan 10 November. Tema pahlawanku sepanjang masa sengaja dipilih dengan pertimbangan. Kalau dulu pahlawan identik dengan perjuangan yang melawan penjajah, mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan. Di era masa kini, pahlawan bisa dipahami sebagai dari berbagai pengertian. Mereka adalah sosok panutan yang dapat membawa perubahan serta memberikan kontribusi positif dalam berbagai sisi dari segi ekonomi, sosial, budaya, seni, politik, bahkan pariwisata dengan lingkup lokal hingga internasional. Di era digital banyak bermunculan sosok dengan ide, karya, dan kontribusi yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk masyarakat sekitarnya, lingkup regional, nasional, bahkan dunia. Mereka bisa include content creator, olahraga, pebisnis muda, artis, animator, dan sederetan pekerjaan lain bermunculan. Selamat Hari Pahlawan ke-75 tahun 2020, pahlawan sepanjang masa. Jadilah pahlawan masa kini yang terus berjuang dan tetap menjunjung nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun, terutama dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang saat ini kalian ikuti. Tetaplah bersemangat dalam belajar, persiapkan masa depan kalian dengan baik yang telah kalian rintis sejak sekarang ini di SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Dan untuk Ibu Bapak Guru, marilah kita terus berjuang bersama di masa pandemi COVID-19 ini dalam mendampingi para siswa, mendidik dan memberikan materi pembelajaran yang mereka butuhkan berupa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan anak-anak sepanjang hari saat ini dan kelak. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati perjuangan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Upacara dapat dilanjutkan. Menyanyikan lagu Surabaya dan Maju Tak Gentar. Surabaya,
Pembacaan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Engkau telah menyatukan kami dari berbagai suku, agama, ras, warna kulit, budaya, dan golongan menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menyadari bahwa kesatuan kami dalam Negara Kesatuan Indonesia merupakan anugerah besar dan indah bagi kami, dan juga perjuangan para pahlawan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil para pahlawan kami, baik yang telah gugur di medan juang maupun mereka yang gugur dalam pengabdian, dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Ya Allah pencipta alam semesta, Engkaulah awal dan akhir kehidupan semua ciptaan, khususnya umat manusia. Pada kesempatan ini, kami memperingati Hari Pahlawan. Kami mendoakan para pahlawan, yaitu semua yang memperjuangkan kemerdekaan, kesatuan, kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negara dan bangsa kami. Ya Allah Sang Penyelamat, kami semua dapat merasakan kesatuan kami dengan para pahlawan yang telah mendahului kami, melalui cita-cita, perjuangan, dan semangat berkobar yang mereka teladankan, berupaya membuang dan mengusir segala benih perpecahan dan perselisihan, dan dengan rendah hati mereka saling mendukung, saling menolong, dan saling menguatkan dalam memperjuangkan kesatuan, kedamaian, kerukunan, serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara dan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Rahim, kami berdoa bagi para pahlawan kami dan semua yang telah berjasa demi tegaknya NKRI. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam pangkuan cahaya kasih. Mereka telah mengobarkan hidup dan mengalami kematian, maka berikanlah kebahagiaan abadi di sisi-Mu. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi semua orang yang telah Engkau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, mereka semua memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Ya Allah yang Maha Baik, bimbinglah dan kuatkanlah kami,
agar dapat menjadi pahlawan masa kini yang tidak kenal lelah menjaga kesatuan Indonesia, membangun kerukunan dan kedamaian yang berkualitas, pendidikan yang mencerdaskan bangsa, memperjuangkan keadilan dan kebahagiaan sesama anak bangsa, demi terwujudnya masyarakat kami yang rukun, cerdas, moderat, dan unggul. Ya Bapa, semua pujian, permohonan, dan harapan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus ini dan sepanjang segala masa. Amin. Hati Kudus Yesus, aku percaya kepadamu. Santa Perawan Maria Guadalupe, doakanlah kami. Santa Clara, doakanlah kami. Beata Maria Ines, doakanlah kami. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat. Upacara selesai. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan barisan peserta upacara. Seluruhnya, bubar barisan. Jalan. Pemimpin upacara meninggalkan